Berjumpa kembali di channel Jay Emprit. Kali ini Jay Emprit sedang meliput kebun kacang panjang. Kacang panjang Pak ya? Kacang panjangnya Bapak Dul Kasan atau biasa disebut siapa Pak? Bang Luwak. Tonton terus videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, serta share videonya supaya yang mencari info-info tentang kacang panjang bisa mengikuti caranya Bapak Dul Kasan merawat kebun kacang panjangnya bagaimana. Tonton terus videonya. Kacang panjang. Kacang panjang pada umumnya ditanam di musim hujan. Namun bukan berarti kacang panjang tidak cocok untuk ditanam pada musim kemarau. Hanya saja biasanya kacang panjang digunakan sebagai alternatif menanam di saat tanaman lain kurang cocok. Kurang cocok maksudnya kurang cocok ditanam di musim penghujan. Untuk mendapatkan hasil yang optimal sebenarnya tidak terlalu sulit. Yang terpenting di sini adalah bagaimana Anda cara menanam dan merawat tanaman kacang panjang supaya mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Salah satu yang dilakukan oleh Bapak Abdul Kasan adalah memasang ajir. Memasang ajir sebaiknya mulai dilakukan saat benih sudah mulai tumbuh untuk menghindari terjadinya luka pada akar tanaman kacang akibat tusukan ajir. Ajir berfungsi sebagai area rambatan kacang panjang, sehingga kacang panjang nantinya akan menggantung sehingga mempermudah perawatan dan pemanenan. Yang terpenting dari pembuatan ajir adalah harus kokoh, harus kuat untuk menahan angin dan hujan. Biasanya ajir terbuat dari bambu atau kayu yang tinggi sekitar 2 meter. Selain itu, Bapak Abdul Kasan menambahkan benang supaya tumbuh kacang bisa lurus ke atas. Untuk menambah kekuatan ajir, Anda bisa mengaitkan satu ajir dengan ajir lainnya menggunakan bambu tambahan dalam satu bedengan. Proses penanaman kacang panjang ini juga rentan dengan adanya serangan hama seperti ulat, lalat bibit, ulat tanah, dan kutu kebul. Yang sering menyerang tanaman kacang panjang adalah hama ulat. Ulat adalah hama yang paling sering menyerang, terutama sebelum matahari terbit dan saat malam hari. Saat terik matahari, ulat lebih sering bersembunyi di rumput. Inilah kenapa penyiangan sangat penting untuk mengantisipasi adanya hama ulat. Untuk hama ulat ini, Anda bisa menggunakan obat insektisida berbahan aktif metomil atau deltametrin. Penyemprotan kacang panjang sendiri lebih baik dilakukan pada sore hari. Hindari penyemprotan kacang panjang pada pagi dan siang hari karena ulat cenderung bersembunyi pada waktu-waktu itu. Masa tanam kacang panjang berapa bulan Pak? 1 bulan berbuah, panennya 1,5 bulan sudah bisa panen. Satu bibit ini bisa berapa kilo? Berapa?
kita hitung 15 Ah, biji itu biasa saya jual 2.000. 15 biji Rp2.000. Ya, panennya itu kalau nggak salah sampai 4 kali. 4 kali 1 tahun. Nah, paling 3 bulan lah bisa dipanen lah. Apabila Anda menanam kacang panjang pada musim penghujan, Anda harus benar-benar memperhatikan area sekitar lahan, karena pada masa itu rumput akan tumbuh lebih subur daripada biasanya dan bisa menjadi tempat persembunyian hama tanaman yang bisa merusak tanaman kacang panjang. Untuk mengantisipasinya, Anda bisa melakukan 2 langkah, yaitu melakukan penyiangan dan menggunakan herbisida. Setelah 50 hari sampai 60 hari, Anda sudah bisa memanen kacang panjang. Anda bisa memilih kacang yang belum terlalu tua untuk dipanen. Pada umumnya, kacang panjang bisa dipanen setiap hari. Bahkan apabila cuaca mendukung produktivitas, Anda bisa melakukan panen setiap pagi dan sore. Tidak sulit bukan membudidayakan kacang panjang dengan menerapkan panduan cara menanam kacang panjang dari Bapak Abdul Hasan. Pasti Anda juga bisa melakukan budidaya kacang panjang di lahan-lahan kosong yang pengen Anda tanami. Yang terpenting di sini adalah pembuatan ajir yang sangat kokoh supaya tanaman kacang panjang bisa berdiri dengan kokoh saat hujan dan angin menerjang. Sekian video dari channel Jaya Emprit. Semoga bisa menginspirasi kalian semua yang pengen menanam kacang panjang. Terima kasih yang telah menyaksikan videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share. Bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info menarik dari channel Jaya Emprit. Semoga panduan-panduan dari Bapak Abdul Hasan bisa menginspirasi Anda dalam melakukan budidaya kacang panjang. Selamat bercocok tanam. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.